Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Anggota kelompok kami ada Sinta Jara Jaki, Hasna Rahmayanti, dan Nasatya Rahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dalam pandangan Islam. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa budaya atau makna budaya gitu. Nah, budaya secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Selain itu, budaya menurut istilah diterjemahkan oleh beberapa pakar. Nah, salah satunya Kunchara Ningrat yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari definisi tersebut memberi penegasan nih bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari hal kompleks. Nah, kita pun harus mengetahui bahwa kebudayaan diperoleh dari lingkungan manusia yang terjadi interaksi antara sesama manusia dan juga alam semesta atau alam sekitar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam merupakan sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan sumber hukumnya yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnahnya. Nah, dalam Islam dikenal juga istilah urf dalam mengartikan konsep budaya. Nah, Islam merupakan ajaran ilahi yang diturunkan kepada manusia yang harus diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Karena Islam tidak hanya berbicara dalam masalah ritual belaka atau ibadah vertikal kepada Allah, tetapi juga sebuah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta dengan alam sekitar. Dalam interaksi inilah lahir sebuah kebudayaan. Nah, kebudayaan dan Islam memiliki kaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan merupakan realitas dari keberagaman umat Islam. Lalu, pengamalan agama yang terdapat di masyarakat merupakan penalaran para penganut agama dari sumber agama yaitu wahyu. Nah, salah satu contohnya itu ada di isi kitab fikih. Nah, pelaksanaan fikih dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Dalam kolerasi agama dengan budaya, hal itu menimbulkan mekanisme yang berlaku di ajaran Islam. Nah, yang pertama adalah kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat istiadat dan juga kebiasaan suatu masyarakat merupakan bagian dari budaya manusia. Dan hal itu akan mempengaruhi dalam penentuan hukum. Nih, sebagai contoh, di Indonesia ada budaya mudik saat Idul Fitri dan juga halal bihalal. Secara konsep, hal itu tidak ada di Al-Quran, tetapi secara praktiknya, hal itu selaras dengan nilai ajaran Islam yaitu silaturahmi. Yang kedua adalah akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan merupakan suatu kebudayaan yang bertentangan dengan Islam tetapi masih dilanjutkan. Namun hal itu pun ditambahkan dengan unsur ajaran Islam. Seperti contoh 7 hari orang yang meninggal ataupun 40 hari orang yang meninggal. Nah, sebenarnya upacara tersebut tidak ada tuntunannya dalam Islam, tetapi ajaran Islam merekonstruksi upacara tersebut agar lebih Islamiyah, seperti dengan menambah pembacaan ayat suci Al-Quran sehingga upacara tersebut dapat bernilai ibadah. Nah, sebenarnya akulturasi kebudayaan tersebut ada yang setuju, ada pula yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Namun pada realitanya hal itu sangat eksis di kalangan masyarakat Islam, terutama di Indonesia. Yang ketiga adalah kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu kebudayaan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis, dan kebudayaan tersebut bertentangan dengan norma, hukum, adat, sopan santun, dan juga menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.
seperti contoh perjudian ataupun mabuk-mabukan di hajatan. Poin selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang pertama adalah kondisi Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam masuk, terutama di Mekah, yaitu diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan yang dikenal dengan paganisme. Selain itu, mereka pun ada yang menyembah agama Nasrani, agama Yahudi, dan juga agama Majusi atau agama orang-orang Persia. Mereka juga berperilaku buruk seperti suka mabuk-mabukan, berjudi, dan juga berzina. Dan pada masa itu, perempuan bahkan tidak ada harganya. Perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas birahi mereka. Selain itu juga, mereka suka mengubur bayi, apalagi bayi yang berjenis kelamin perempuan, karena mereka menganggap bahwa bayi perempuan akan membawa malapetaka dan juga aib bagi keluarga mereka. Nah, berdasarkan perilaku tersebut, bangsa Arab dijuluki sebagai jahiliyah atau dikenal dengan sebutan jahiliyah. Selanjutnya adalah keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal atau tepatnya 20 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Awal kenabian Nabi Muhammad terjadi ketika ia bertahanus atau menyepi di Gua Hiro. Hal itu terjadi karena beliau merasa prihatin terhadap bangsa Arab yang menyembah berhala. Nah, di tempat itulah beliau mendapatkan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Karena wahyu pertama itulah beliau diangkat menjadi nabi utusan Allah. Tetapi saat menerima wahyu pertama, beliau belum diperintahkan untuk menyerukan kepada umatnya. Namun setelah datangnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, beliau diangkat menjadi rasul dan disuruh menyerukan kepada umatnya. Dalam hal ini, dakwah Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Periode Mekah memiliki ciri-ciri yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid, sedangkan periode Madinah memiliki ciri-ciri pendidikan sosial dan juga politik. Selanjutnya adalah periode Mekah. Dalam periode ini, dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad memulai dakwahnya di lingkungan keluarga, dimulai dari istrinya yaitu Khadijah, lalu Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar sebagai sahabatnya, dan juga Zaid sebagai bekas budak beliau. Lalu setelah itu banyak orang yang memasuki agama Islam dengan perantara Abu Bakar, dan orang-orang tersebut dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94, beliau pun melakukan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarluaskan agama Islam. Yang pertama adalah secara rahasia, yaitu hanya ke kalangan keluarga dan juga teman dekatnya. Yang kedua secara semi rahasia, yaitu dengan memperluas penyebaran termasuk ke Bani Muthalib dan juga Bani Hashim. Yang ketiga secara terang-terangan. Beliau melakukan dakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, mulai dari kaum bangsawan sampai ke hamba sahaya. Nah, ketiga cara dakwah tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dengan menanamkan nilai ketauhidan kepada umatnya. Selanjutnya adalah periode Madinah. Rasulullah bersama para sahabatnya melakukan hijrah karena beberapa sebab. Yang pertama adalah perbedaan iklim di kota tersebut mempercepat dilakukannya hijrah. Di Madinah iklimnya lembut dan watak masyarakatnya pun tenang, sehingga hal itu mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam. Sedangkan di Mekah sebaliknya. Yang kedua adalah Nabi tidak dihormati di negaranya, sehingga Nabi Muhammad sangat tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga adalah
Tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras yang dihadapi di Mekah. Pada periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan kepada pendidikan masyarakat Islam dan juga pendidikan sosial kemasyarakatan. Sehingga Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikan masjid yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, dan masjid ini bisa dilakukan untuk berjamaah, mengadili perkara-perkara, dan juga musyawarah. Yang kedua adalah mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin agar persaudaraan mereka lebih terjaga. Yang ketiga adalah perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslimin. Hal itu terjadi agar terciptanya toleransi antara golongan yang ada di Madinah. Yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan juga sosial kepada masyarakat baru. Yang kelima adalah mengadakan perjanjian dengan seluruh masyarakat Madinah, baik yang sudah memasuki Islam maupun yang belum memasuki Islam. Perjanjian tersebut dinamakan dengan Perjanjian Madinah atau Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan juga bidang keagamaan. Perkenalkan, nama saya Nasa Tiara Haya dengan nomor NPM 203403092. Sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Masa Abu Bakar 11-13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 661 Masehi, setara dengan 2 tahun 3 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan politik Islam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini bersifat sentral. Maksudnya yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan berbagai bidang, diantaranya yaitu 1. Bidang politik, yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah dan kekuasaan undang-undang. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, selalu menjadikan ahli badar atau orang-orang yang terlibat dalam perang badar. Yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli badar, lalu mengelola tambang-tambang, lalu menetapkan gaji pegawai, dan yang terakhir, tidak mengubah kebijakan Rasulullah dalam masalah pajak perseorangan yang dikeluarkan oleh non-muslim. Yang ketiga yaitu bidang keagamaan, yaitu memerangi kaum murtad. Yang kedua yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan Abu Bakar karena ada beberapa alasan, diantara yaitu yang pertama, penghafal wahyu banyak yang gugur mati syahid, dan yang kedua yaitu sarana penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang. 2. Masa Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi, setara dengan 10 tahun 6 bulan menjelang wafat Abu Bakar, menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Disinilah tampak berbeda, di mana Abu Bakar yang diangkat dan diakui oleh mayoritas Islam, sedangkan Umar hanya diangkat oleh satu orang saja, yaitu hanya Abu Bakar. Ada beberapa bidang yang terrealisasi pada masa ini, yaitu 1. Bidang politik. Adapun ahlul hal wa aqdi, yaitu 1. Majelis Syuro. 2. Al-Khatib. Yang ketiga Nizamul Mali. Yang keempat Nizamul, dan yang kelima Departemen Keamanan. Yang terakhir yaitu Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Kedua, bidang militer. Di antara wilayah-wilayah yang didapat dan dikuasai oleh masa Umar yaitu perluasan Islam ke Syria. Yang kedua, jatuhnya kota Demak. Yang ketiga, jatuhnya Baitul Maqdis. Yang keempat, melanjutkan perkembangan Islam di Persia atau Iran. Dan yang terakhir, melanjutkan perkembangan Islam di Mesir. Yang ketiga, bidang ekonomi. Kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa Umar yaitu pajak tanah. Yang kedua, harta rampasan perang. Yang ketiga, pemerataan zakat. Dan yang terakhir yaitu lembaga perpajakan.
Yang ketiga, masa Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi setara dengan 12 tahun. Setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki akan menduduk Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Akan tetapi, pada masa kepemimpinannya banyak menjadi konflik huru-hara dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Meskipun demikian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terdapat sejumlah program penting yang dilaksanakan, yaitu yang pertama membangun bendungan, yang kedua membangun jalan, yang ketiga membuat jembatan, yang keempat membangun masjid, dan yang kelima memperluas dan merenovasi Masjid Nabawi di Madinah, dan yang terakhir yaitu penulisan Al-Quran. Masa Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi setara dengan 4 tahun 9 bulan. Setelah Utsman bin Affan meninggal, maka kekhalifahannya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun. Dalam khalifahannya selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, konflik huru-hara dan pemberontakan. Ini sering muncul diakibatkan karena ada sebagian kecil yang tidak menyukai Ali, yaitu keluarga Umayyah. Mereka menentang Ali karena mereka khawatir kekayaan dan kesenangan mereka akan hilang karena keadilan yang dijalankan oleh Ali. Adapun kebijakan politik yang dikeluarkan yaitu satu, memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur yang baru. Yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagi Utsman kepada famili-familinya atau keluarga-keluarganya. Walaupun pada masa pemerintahannya keadaan tidak stabil dan tidak begitu lama, akan tetapi ada beberapa prestasi yang diraih pada masa kekhalifahan ini, yaitu yang pertama memajukan dalam bidang ilmu bahasa, yang kedua membebani keuangan negara, yang ketiga mengganti pejabat yang kurang konsisten, yang keempat bidang pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zahra Jaki, NPM 203403034. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah masa kepemimpinan Bani Umayyah. Masa kepemimpinan Bani Umayyah berkuasa dari 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah pada masa ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari 2 keluarga, yaitu 3 orang Harb dan 11 orang keluarga Abi al-As. Pimpinan masa Bani Umayyah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam hingga ke berbagai penjuru negeri seperti bisa dilihat di layar PPT, yaitu berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam menjangkau ke Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kyrgyz di Asia Tengah. Selain perluasan wilayah, kepemimpinan pada masa Bani Umayyah juga memberikan fokus terhadap perkembangan ilmu pendidikan. Nah, pemimpin pada masa ini itu memberikan sarana dan prasarana sehingga ilmu pada masa ini berkembang cukup pesat. Nah, di antara ilmu-ilmu yang berkembang pada masa ini diantaranya adalah ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Nah, ada satu tempat pada masa kepemimpinan Bani Umayyah ini yang dijadikan sebagai fokus perkembangan ilmu, yaitu kota Mardab, yaitu adalah kota kecil yang dijadikan sebagai pusat kegiatan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Maka dari itu, kota ini diberi gelar Ukaznya Islam. Inilah nama-nama khalifah yang memimpin pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Seperti saya sebutkan tadi, ada 14 orang, terdiri dari 2 keluarga. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ada Yazid bin Muawiyah. Setelahnya ada Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwah bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, dan kemudian ada Ibrahim bin Walid dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, dari ke-14 khalifah yang saya sebutkan tadi, masa keemasan Bani Umayyah itu terletak pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi.
Nah, pada masa kepemimpinan beliau, tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah Islam saja, tetapi banyak juga pembangunan-pembangunan yang berhasil didirikan pada masa ini, diantaranya membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Begitu pula dengan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan pun berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram pada masa ini. Setelah mengalami masa keemasan, sayangnya kepemimpinan Bani Umayyah ini harus terhenti karena masa ini mengalami keruntuhan. Nah, keruntuhan kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada tahun 750 Masehi, tepatnya pada bulan Januari, ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulu. Nah, setelah kalah, Marwan II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Itulah yang menjadi akhir dari kepemimpinan masa Bani Umayyah. Nah, setelah runtuhnya masa kepemimpinan Bani Umayyah, terbitlah kepemimpinan baru yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah terbentuk atas dasar perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan anggapan bahwa pemimpin harus memiliki garis keturunan yang berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Hebatnya, kepemimpinan pada masa Bani Abbasiyah ini berlangsung cukup lama, yaitu berlangsung sekitar tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Nah, dalam masa kepemimpinan yang lama itu, kurang lebih Bani Abbasiyah ini memiliki 37 khalifah. Pada periode awal kepemimpinannya, lebih menekankan kepada pendalaman kebudayaan Islam dibandingkan dengan ekspansi wilayah Islam. Puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah ini diraih pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun yang memimpin pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara itu banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti membuat rumah sakit, kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan kedokteran, dan juga farmasi. Nah, ilmu-ilmu umum yang masuk ke wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ini, biasanya itu buku-bukunya itu memakai bahasa asing, yaitu bahasa Yunani, Persia, dan India. Maka dari itu, pemimpinnya menyuruh kepada ahli bahasa untuk menerjemahkannya kepada bahasa Arab dan mengumpulkan buku-buku tersebut di Baitul Hikmah. Salah satu penerjemah atau ahli tafsir yang handal pada masa ini adalah Hunain bin Ishaq. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pesat pada masa ini. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mendalami ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, gerakan-gerakan penerjemah ini berlangsung pada 3 fase, yaitu fase pertama pada masa pemerintahan Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Buku-buku banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Kemudian fase kedua yaitu pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran adalah yang paling banyak diterjemahkan pada masa kedua ini. Kemudian pada masa yang terakhir yaitu pada fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Nah, selanjutnya bidang-bidang ilmu lainnya yang diterjemahkan semakin meluas. Ilmu yang berkembang pada masa ini dibagi menjadi ilmu bidang agama dan juga bidang umum. Nah, untuk bidang agama sendiri terdapat beberapa ilmu yang berkembang pesat, diantaranya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan juga ilmu bahasa. Nah, setiap ilmu-ilmu ini memiliki beberapa tokoh-tokoh penting yang terkenal pada bidangnya masing-masing. Dan yang kedua, ilmu di bidang umum. Nah, ilmu di bidang umum ini yang pertama ada ilmu filsafat, kemudian ilmu kedokteran, matematika, farmasi, astronomi, geografi, dan sastra. Pada masa ini juga, selain tokoh-tokoh yang terkenal di bidang ilmu agama, ada juga tokoh-tokoh yang terkenal pada bidang ilmu umum seperti ahli matematikawan yaitu Al-Khwarizmi, kemudian ahli farmasi Jami' al-Mufradat ad-Dawiyah, kemudian ahli geografi yang terkenal adalah Abu Hasan al-Mas'udi,
ilmu kedokteran yaitu Ibnu Sina, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Setelah berlangsung kurang lebih selama 5 abad, Bani Abbasiyah akhirnya mengalami keruntuhan. Pada masa runtuhnya Bani Abbasiyah ini terjadi persaingan antar bangsa, kemudian terdapat kemerosotan ekonomi, adanya juga perang salib, dan serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah jatuhnya kota Baghdad yang diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada saat kejadian itu, akhirnya Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya, Al-Mu'tasim Billah, dibunuh, serta buku-buku yang tadi dikumpulkan di Baitul Hikmah semuanya dibakar. Dan akhirnya buku-buku tersebut dibuang ke sungai Tigris. Sejarah kebudayaan Islam setelah kehancuran dinasti Abbasiyah atau dinasti-dinasti kecil. Yang pertama, dinasti Umayyah di Spanyol, Andalusia. Sejarah mencatat bahwa Islam berjaya di Eropa pada abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah atau abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Setelah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus, digulingkan Bani Abbasiyah pada 750 Masehi dinasti. Tidak sepenuhnya runtuh, 50 sesudahnya Abdurrahman I yang bergelar Al-Dakil menghasilkan mendirikan kekhalifahan Umayyah yang baru di daerah Eropa, tepatnya di Spanyol. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga saat jejak kebesaran Islam Spanyol masih disaksikan lewat sejumlah peninggalan bersejarah, yaitu satu Masjid Cordoba dan yang kedua Alhambra, yang ketiga Menara Giralda. Yang kedua, dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti ini pada 2097 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi, pada awalnya hanya berupa sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini disebabkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib. Kehancuran dinasti Fatimiyah disebabkan tidak efektifnya kekuasaan pemerintah, karena pada khalifah hanya sebagian raja boneka, sebab roda pemerintahannya didominasikan oleh kebijakan para menteri, sementara khalifah hanya hidup menikmati kekuasaan di dalam istana yang sangat megah. 3. Dinasti Turki Utsmani di Turki. Setelah terjadinya penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyebabkan kehancuran dunia Islam, namun kehancuran itu tidak serta-merta di seluruh Islam. Ada beberapa pilar yang masih tersisa yang dilanjutkan dunia Islam, diantaranya yaitu kekhalifahan Turki Utsmani di Turki, kekhalifahan Mughal di India, kekhalifahan Safawi di Persia. Akan tetapi di antara ketiga khalifahan itu, yang pertama, yang paling besar dan yang paling lama adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Formal, Utsmani memproklamasikan kemerdekaan wilayah menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah menjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya. Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu tahun 1299 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri diambil sebuah kota Azerbaijan. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dengan dua kerajaan Islam lainnya, yaitu Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini terdapat diambil atau dianggap sebagai peletak pertama dalam terbentuknya negara Iran. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Safawi, yaitu yang pertama bidang ekonomi, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, dan kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. 5. Dinasti Mughal di India. Kerajaan ini pernah berkuasa di India dari abad 16 sampai 19. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Ada beberapa kemajuan yang diraih, yaitu pertama politik pemerintahan, yang kedua
bidang ekonomi, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat adalah seni. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada dalam kejayaannya, para prajurit Aura tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian satu persatu penguasa daerah, melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah itu katanya para pedagang dari India, Cina, dan juga Arab Saudi masuk pertama kali ke wilayah Nusantara pada masa ini, di mana pada masa ini pula Islam sedang berkembang atau awal berkembangnya Islam di wilayah Timur Tengah. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snodgrass yang menyatakan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia masuk begitu saja tanpa terlibatnya ilmu tasawuf. Nah, menurut beliau, jadi Islam itu masuk ke Indonesia ada kaitannya dengan ilmu tasawuf yang sedang berkembang di India. Nah, di Indianya itu tepatnya di Gujarat. Terus masuk ke Indonesia pertama kalinya itu ke wilayah Samudra Pasai. Tetapi dalam teori ini beliau tidak menjelaskan mazhab apa yang berasal dari Gujarat tersebut dan mazhab apa yang dipakai di Samudra Pasai. Teori yang kedua adalah teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad 7 Masehi, bukan pada abad ke-13 Masehi. Menurutnya, pada abad ke-13 Masehi itu perkembangan Islam berkembangnya bukan pertama kali masuknya ke Nusantara. Fakta yang diangkat oleh beliau adalah berita Cina dinasti Tang. Nah, isi dari berita Cina dinasti Tang ini menyatakan bahwa terdapat hunian bernuansa Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Maka dari itu, ia berpendapat bahwa Islam itu datang dari negeri asalnya sendiri, yaitu dari Arab, dengan ditemukannya pemukiman bernuansa Islam tersebut di sekitar abad ke-7 Masehi. Teori yang ketiga adalah teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada pengejaan bacaan Quran terutama di Jawa Barat, tetapi sayangnya teori ini dianggap lemah karena tidak semua pembaca Al-Quran menggunakan hal tersebut. Metode penyebaran Islam di Indonesia. Metode penyebaran Islam di Indonesia melalui banyak sekali bidang-bidang atau saluran-saluran. Ada saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan juga bidang politik. Alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuknya mudah. Syarat masuk Islam hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian, Islam tidak mengajarkan kekerasan. Jadi, Islam itu mengajak orang lain untuk menganut agama Islam tanpa dengan kekerasan dan tanpa pemaksaan. Jadi, Islam itu sangat identik dengan lemah lembut. Nah, yang keempat, Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum datangnya Islam ke Indonesia, masyarakat itu didominasi dengan Hindu dan Buddha yang mengenal sistem kasta. Nah, sistem kasta ini mungkin dirasa tidak menguntungkan bagi mereka yang ada di kalangan bawah karena terjadinya kesenjangan sosial, dan Islam hadir tanpa kesenjangan sosial, tanpa sistem kasta yang membuat Islam mudah diterima di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Indonesia, terdapat kerajaan-kerajaan bercorak Islam, di antaranya yang pertama Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, yang saat itu terkenal dengan nama Nusantara. Raja pertama dari kerajaan ini yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Aceh Darussalam, ada juga Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dan juga Kerajaan Islam Banjar.